Buat kalian yang bingung mau beli Xiaomi Pad 7 atau Xiaomi Pad 8, semoga video ini bisa membantu karena kita bakal bandingin langsung dari 15 aspek. Gue mau say thank you dulu buat Studio Ponsel yang udah pinjemin Xiaomi Pad 7 ya. Buat kalian yang lagi nyari-nyari gadget, boleh banget mampir ke sana. Dan buat kalian yang pengen banget support channel ini sampai 100.000 subscriber, boleh mohon banget di subscribe. Kenalin, nama gue Rian Suniman dan langsung kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu harga. Ya, waktu pertama kali gue denger harga si Xiaomi Pad 8 ini cukup shock gue karena gue pikir bakal mirip-mirip ya, atau enggak lebih naik sejuta lah gitu. Tapi ini perbandingannya itu sampai mungkin 2 jutaan coy. Lumayan jauh menurut gue. Sampai sekarang Xiaomi Pad 7 ini tuh memang masih dijual resmi ya. Harganya itu sekitar 5,5 jutaan. Kalau misalnya di tempat kalian ada diskon ya, itu bagus. Buat Xiaomi Pad 8-nya itu ada di sekitar 7,5 jutaan. Tapi waktu gue beli itu memang gue langsung dapat keyboardnya. Dan gue beli harga sangat murah menurut gue ya, karena di 6,8 juta. Sekarang lu gak bakal dapet. Kalau misalnya kalian merasa butuh banget stylusnya di Xiaomi Pad 8, kalian perlu nambah 1 jutaan lagi. Sebenarnya itu bakal lebih murah sih daripada kalian beli sendiri si Xiaomi Focus Pen-nya. Kalau buat Xiaomi Pad 7 yang gue lihat, kalau misalnya kalian butuh keyboardnya, gue nggak tahu deh itu masih dijual apa enggak. Kelihatannya sih udah stoknya udah habis gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nambah sama pennya itu nambah sekitar 800.000. Kalau dari segi harga memang gue nggak bisa bilang head to head banget ya, karena range-nya tuh cukup beda. Tapi pasti kalian juga bingung kan, daripada gue beli yang lama Xiaomi Pad 7 apa mending beli yang baru aja? Mending lo tonton dulu sampai habis deh ya, biar nggak salah beli. Kita mulai dari segi desain. Desain bener-bener hampir tidak ada perubahan ya. Kalau misalnya kita lihat dari bagian depannya gitu ya, bahkan kotak yang ada di kameranya pun mirip. Cuman ya paling ada sedikit tweak aja gitu ya. Ada lampunya gitu, ada flashnya. Kalau untuk kameranya itu sendiri pun ada tulisannya sih 13 megapiksel ya, sama-sama aja. Dan buat gua kalau kamera belakang nggak terlalu kepake juga sih. Sama-sama ada Poco Pin juga, tulisan Xiaomi-nya juga masih sama. Untuk warna mirip-mirip juga, tapi ya bedanya kalau yang punya gue ini tuh warna biru, walaupun rada tipis birunya, kalau yang ini tuh warna silver. Yang paling signifikan itu dari bobotnya menurut gue, karena berasa sekali ya kalau gue pegang begini, si Xiaomi Pad 7 kerasa berat daripada si Xiaomi Pad 8. Sangat jomplang perbedaannya, karena gue ngangkat si Xiaomi Pad 8 ini waktu pertama kali gue unboxing, gue tuh kayak emes banget gitu sama bobotnya yang enteng. Gue kan udah cobain juga ya beberapa tablet, banyaknya tuh yang di atas 500 gram gitu ya. Sedangkan si Xiaomi Pad 8 ini tuh di bawah 500 gram, which is nice banget. Yang lebih gilanya lagi karena baterai yang dipunyain sama Xiaomi Pad 8 ini tuh lebih gede daripada si Xiaomi Pad 7. Tapi bisa lebih enteng, gimana coba? Tapi apakah baterainya yakin lebih awet bang? Ya itu sih nanti kita lihat aja ya. Ada pengetesan juga kok. Kalau buat ukuran layar, dua-duanya sama di 11,2 inch. Lanjut ke segi performance, ini sih yang harusnya paling mantep ya, karena gue yakin buat kalian yang nonton video ini, salah satunya kalian pengen beli Xiaomi Pad itu karena dari performance-nya. Karena gue harus akuin, Xiaomi Pad 7 ini tuh sangat berhasil memikat pasar ya. Bahkan sampai detik ini menurut gue, karena memang perbandingannya cukup jauh. Gue udah tes pakai Antutu 11, untuk Xiaomi Pad 7 itu dapat di 1,7 jutaan yang sebenarnya itu tinggi banget. Dan untuk Xiaomi Pad 8 dia itu dapat di 2,3 jutaan. Jadi perbedaannya sebenarnya cuma sekitar 600 ribuan gitu ya. Jauh nggak menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komen. Nah, untuk pengetesan realnya di sini gue akan coba buat nyalain si tabletnya. Dua-duanya ini kita lihat dapat berapa detik sih dan siapa yang lebih cepat. Of course, Xiaomi Pad 8 lebih cepat. Walaupun perbedaannya ya nggak sejauh itulah ya. Xiaomi Pad 7 di sekitar 34 detikan, kalau Xiaomi Pad 8 di 23 detikan. Kita bakal coba untuk buka aplikasi barengan. Warnanya beda ya. Lebih cepat. 8 dikit. Kita buka Car Street ya. What? Kenapa ini tadi keluar duluan ya? Sekali lagi Wuthering Waves. Ini sih bisa dikatakan si Xiaomi Pad 8 menang ya. Sekarang langsung masuk ke real testnya. Oke, kita main game nih. Gue cuma mainin 2 game, tapi menurut gue ini gamenya memang berat ya. Yang pertama kita main Car Street. Oke, ini gue coba by default-nya dulu ya, masih by default. Ini masih pertama kali main Car Street di tablet ini. Gue bisa katakan ini lancar ya. Cuma gue masih nggak tahu nih pakai grafik apa. Harusnya ini masih grafik yang medium. Sekarang kita bakal coba ngelihat grafiknya di setting grafik. Oke nih ya, grafik standarnya mereka. Cuman karena kita pengen testing, kita fullin aja semua. Boom. Kita bikin high.
smoke intensity, sama frame rate-nya kita bikin no limit. Patah. Oke. Cuma masih enak tuh. Ya, kalau ini aman. Rasa ya, masih ya, banyak banget ya frame drop-nya ya. Maksudnya kalaupun lu mau ambil Xiaomi Pad 7 buat main-main game kayak gini tuh udah kuat gitu loh. Walaupun ya grafiknya turun-turunin dikit lah, nggak bisa yang rata kanan banget. Nah, di sini di bagian samping ini dia juga punya game turbo ya. Tuh game turbonya kita bisa boost kalau misalnya kalian pengen. Nah, kita coba ya, kalau mode performance, kita lihat performance-nya sejauh apa. Apakah jadi nggak nge-lag apa gimana nih? Lancar sih. Mantap ya. Ya berarti sarannya kalau misalnya kalian pengen main game yang berat ya, tuh di game turbonya tuh dinyalain tuh. Nah, sekarang ini gue udah pakai Xiaomi Pad 8, kita coba bandingkan ya. Sama grafiknya, kita udah polin kanan no limit, siap. So far so good, so far oke, masih ya itu berasa. Oke, memang tuh ya tuh, tuh patah-patahnya terasa lumayan. Cuman ini memang gue belum pakein game turbo. Coba sekarang game turbonya gue boost. Nah ini udah ceritanya udah pakai high performance dah, pokoknya udah game turbonya gue udah bikin pol dah. Lancar sih ya. Kalau sekarang sih nggak patah-patah daripada tadi. Lanjut ke game kedua, itu Wuthering Waves ya. Oke, untuk Wuthering Waves ini memang gamenya cukup berat dan sengaja di sini kita juga bikin grafiknya pol rata kanan gitu ya. Kayak kita coba ya, berantem nih. Lancar banget nih, kalian bisa lihat ya. Wuthering Waves ya tadi pakai yang high, gokil, playable banget, gila. Ya intinya kalau misalnya kalian pengen lebih lancar sih mainnya di grafik yang lebih rendah dikit gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ke Xiaomi Pad 8 buat bisa lancar main Wuthering Waves ya. Sebenarnya di 7 pun udah bisa lancar. Oke ya, sekarang ini gue udah pakai Xiaomi Pad 8 ya. Oke, grafik kita bikin ya, kita bikin high dan 60. Sama ya, dia kalau 60 juga sebenarnya ada ngap dia. Tapi nggak apa-apa, kita paksakan saja. Oke, coba Tapi tetap sih ya sama-sama playable. Jadi kalau misalnya ditanya apakah signifikan sekali perbedaannya, ya gue bisa bilang nggak terlalu sih ya. Sama-sama aja. Cuman ya ini lancar juga tuh. Playable-nya juga sama. Masuk ke UI-nya mereka. Ini buat information ke kalian juga, karena pasti di saat kalian beli Xiaomi Pad 7, walaupun memang secara performa menurut gue ini masih oke banget gitu ya. Tapi kalau misalnya secara UI pasti lebih ketinggalan daripada Xiaomi Pad 8. Terus kalau misalnya kita ngeliat dari kasat mata, jelas-jelas Android lah. Androidnya aja mulainya aja udah beda starting point-nya gitu ya. Si Xiaomi Pad 7 itu mulai di Android 15. Kalau Xiaomi Pad 8 udah Android 16. HyperOS ya, pertama kali kalau misalnya gue install di Xiaomi Pad 7 itu tuh HyperOS 2.0. Nah, terus langsung gue cek ya, langsung dapat updatean. Ini gue udah langsung update juga. Kalau di Xiaomi Pad 8 ini kan memang udah updatean terlama, udah terbaru lah intinya gitu. Cuman memang OS-nya rada beda dikit gitu ya. Kalau si Xiaomi Pad 8 itu OS-nya 3.0.301. Nah, sedangkan kalau si Xiaomi Pad 7 itu di 3.0.3.0. Nah, gue nggak tahu tuh bedanya apa. Kalau buat split screen sih gue udah cobain dua-duanya, so far sama-sama aja gitu ya. Gue amazed ya bener-bener dengan split screen-nya si Xiaomi Pad ini, entah 7 entah 8. Karena menariknya dimana kayak posisi split screen itu paling kecil ya mungkin sekitar 25%-an gitu, tapi ini bisa sampai kayak 10%, tipis banget. Jadi kalau memang kita lagi butuh layar lebih gede, misalnya lagi pakai split screen-nya, tapi nggak mau split screen itu hilang, itu harusnya kepake banget gitu ya. Mau pindah-pindah, flip, itu dua-duanya juga sama-sama bisa. Mau bikin floating itu juga aman. Plus kalau misalnya mau nge-save itu bisa juga, tinggal diklik aja tombol plusnya. Ada satu yang menarik, gue juga baru ketemu sekarang gitu ya. Dari sebelum-sebelumnya gue nge-review, kayaknya gue nggak sempet ngeliat. Jadi dia ada add new window, jadi kita bisa buka aplikasi lain lagi, bisa buka notes lain lagi, jadi bisa buka notes, 2 notes sekaligus. Apakah bisa buka lagi? Bisa ya guys ya, jadi bisa buka lagi. Apakah bisa buka lagi? Bisa. Bisa berapa ini? Buset. Bisa 4 berarti maksimal. Masuk ke workstation ya. Sebenarnya gue juga bisa katakan keduanya itu mirip-mirip, dan secara tampilan memang mirip banget sama MacBook ya, kalian bisa lihat, dan gue juga udah bahas itu berkali-kali sebenarnya. Tapi buat gue pribadi workstation itu nggak terlalu signifikan berbeda daripada
ya mode biasanya mereka buat gua ya. Karena di sini lo bisa tetap masukin widget juga, terus juga secara aplikasi juga, secara susunannya juga nggak sebeda itu, menunya juga nggak sebeda itu menurut gua. Dan yang bikin gua sayang gitu ya, karena waktu masuk ke dalam workstation ini, split screen itu nggak aktif. Gua nggak ngerti kenapa nggak bisa aktif, Pak. Ya jadi buat gue pribadi tuh nggak kepake lah workstation ini. Dan gue pengen tanya nih, buat kalian yang pakai Xiaomi Pad 7 atau Xiaomi Pad 8, ada nggak yang workstationnya kepake? Atau sebenarnya pada akhirnya itu cuma fitur gimmick doang? Masuk ke aspek selanjutnya, itu adalah layar ya. Ini sebenarnya itu nggak perlu diragukan lagi ya untuk kedua tablet ini, karena memang dua-duanya itu udah tajam banget, Pak. Kalian bisa lihat aja sendiri, ini gue langsung play gitu ya. Untuk resolusi keduanya juga mirip sama ya, di 2160 HDR juga udah bisa. Jadi kalau secara kasat mata memang sama-sama aja, tapi ada little details yang mungkin kalian juga bisa lihat, yaitu dari segi warna hitam atau gelap gitu ya. Kelihatan memang kalau di sini lebih pekat sih Xiaomi Pad 8. Ya pastinya kalau dalam kondisi ini ya jelas layar ini tuh lebih unggul sih Xiaomi Pad 8. Cuman kalau nggak dibandingin, ya buatku bagus-bagus aja gitu. Nah, kalau misalnya mau bahas sedikit soal tone ya, memang keduanya itu memang rada kuning ya. Cuma beda di itunya aja, warna hitamnya. Untuk refresh rate juga sama aja, ada di 144 Hz ya. Buat nge-scrolling udah nyaman, buat main game juga harusnya nyaman. Tapi kan nggak semua game bisa 144 Hz juga ya. Masuk ke dari segi speaker. Dua-duanya udah Dolby Atmos, sudah. Dua-duanya sudah quad speaker, sudah. Tapi gimana tone suaranya? Apakah sama atau enggak? Waktu pertama kali gue denger di Xiaomi Pad 8, jujur gue sih sebenarnya nggak terlalu happy dengan speakernya. Gue nggak bilang speakernya jelek ya, tapi untuk kelasnya gue sempet denger juga beberapa speaker lain dan gue kayak lebih happy dengan itu. Kayak misalnya ya buat gue pribadi, Huawei itu speakernya lebih enak gitu, lebih gede juga, dan nggak tahu ya, bassnya tuh lebih nendang. Nah sedangkan waktu gue dengerin di Xiaomi Pad 8 ini kayaknya memang lebih bright jatuhnya ya, bassnya juga nggak terlalu terasa gitu loh. Walaupun sekali lagi ya gue harus bilang ya, tetap enak kok, tetap enak. Gue nggak bilang nggak enak juga. Untuk volume bisa sampai 200%. Sebenarnya sama sih, Xiaomi Pad 7 juga bisa sampai 200%. Tapi gue cukup kaget dengan tone suaranya. Entah kenapa waktu gue dengerin di Xiaomi Pad 7 kok lebih deep ya, kayak lebih ada bassnya gitu. Cuman di satu sisi gue juga ngerasa kenapa kok agak pecah gitu ya. Entah memang gue kan di sini kan putar lagu AI ya, kalian bisa dengar sendiri. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name with all I am. Sing with joy like never before, my soul. I'll praise Your holy name forevermore. Ada orang yang hidup untuk kerja, ada orang yang kerja untuk hidup. Nah dari POV Radit nih. Terus sebenarnya ngelihat kerja tuh gimana sih? Dan kelihatannya fun-fun aja nih, Radit kayak kerja santai gitu. Uang masuk terus gitu. Karena pegangan gue kan omongannya Naval tuh, Naval Ravinkat tuh yang dia bilang carilah pekerjaan di mana orang ngelihatnya lo kayak main-main, orang ngelihatnya lo kayak kerja tapi rasanya kayak main-main. Oke, masuk ke aspek selanjutnya, itu adalah editing ya. Ini harusnya penting buat beberapa dari kalian yang memang seneng edit. Sekarang Xiaomi Pad 7 ya. Ini Xiaomi Pad 7. Kita coba, kita lihat. Nah, sekarang play dulu. Lebih biasa. Kurang lebih sama aja sih kayak tadi. Kuat juga, kenceng. Nggak patah-patah juga gitu. Nice. Kita langsung coba buat kasih efek yang muktahir. Ya udah nggak apa-apa lah, pokoknya yang heboh dah. Nih udah gue masukin transisi 5 dan ini ya, efeknya 2. Kita coba play. Lancar sih Pak, itu lancar sih, gokil. Terakhir kita masukin auto caption. Bam. Lancar banget sih. Nah, kita bakal ekspor ya. Ya ini dia. Nah, perbandingannya ini yang kadang-kadang juga perlu diperhatikan. Di Xiaomi Pad 7 ada optical flow. Jadi bisa bikin kayak video playbacknya lebih smooth. Gue nggak ngerti, cuman kenapa settingan ini tuh nggak ada di Xiaomi Pad 8. Itu aneh sih menurut gue. 3-2 ya. Di 2 menit 38 detik selesainya. Nah, ini video 3 menit ya. Video 3 menit dan
videonya ini tuh 4K. Kita pertama lihat dulu kelancarannya. Dari semua tablet yang gue punya, Lancar ya. Sekarang kita bakal coba masukin transisi 5 transisi. punya. Bam. Dari semua Wuts, tablet yang gue wuts, punya, wuts. Wuis. Oke lah, lancar coy. Nggak nih kita coba play secara simultaneously. dari semua tablet yang gue punya, Lancar pak itu, gila. Terakhir serta itu. Alright, sip. Kita bakal render ya. Ini kita bikin 1080 aja. Nah di sini kita perlu perhatiin, ini cuma ada Ultra HD-nya, cuma Ultra HD-nya gue bikin off aja. Ya kita bakal coba beneran sekarang. Gila sih ini so far cepet banget ya, 90% masih semenit doang. Boom, 1 menit 22 detik. Gimana bang kalau buat saya yang bekerja office? Oke, kalau buat yang kerja office, ini juga menjadi pertimbangan nih yang cukup penting karena di Xiaomi Pad 8 jelas kemarin tuh ada updatean terbaru dari UI-nya mereka, HyperOS-nya mereka, dan waktu gua update langsung ada aplikasi baru namanya WPS PC Lite. Ya itu yang cukup digembar-gemborkan juga ya, gue lihat di banyak tech reviewer bahas itu. Dan waktu gue coba bener sih, memang enak banget, nyaman dan kayak mirip banget sama tampilan yang ada di desktop, walaupun gue pribadi tidak menggunakannya ya, jadi kayak gue nggak bisa ngomong banyak gitu ya soal si PC Lite ini. Tapi kalau secara tampilan gue yakin fiturnya jauh banget lebih lengkap daripada si WPS yang si warna merah ini gitu. Kendalanya paling, oh bang tapi berbayar bang. Gua sih ngerasanya ya ini berbayar kalau memang kalian butuh fitur yang lebih atau yang pro gitu. Kalau enggak ya udah pakai aja yang gratis, aman-aman aja. Dan kalaupun lu berbayar dan misalnya lu bekerja untuk itu ya, gua rasa worth it kok harusnya ya. Nggak terlalu mahal pak. Sedangkan di Xiaomi Pad 7 tidak dapat ya. Jadi masih pakai WPS merah yang lama dan sama dengan bahkan tablet-tablet 2 juta 3 jutaan gitu. Jadi gue juga nggak bilang sebenarnya WPS merah ini kayak nggak bisa kepake sama sekali. Enggak juga sih pak, karena secara template-nya juga banyak. Terus juga dari basic ya, kegunaan basic presentasi dan lain-lain itu ada. Dan buat gue harusnya nggak bantu ya kalau misalnya kalian pengen kerja cepet gitu. Dan kalau cuma buat sekedar ngetik-ngetik doang ya nggak perlu yang PC Lite juga gitu. Masuk ke external monitor, di dua-duanya ini tuh punya fitur yang sama, namanya adalah wireless extension. Jadi di sini kita bisa bikin si tabletnya itu jadi second screen lah, second display gitu ya. Di sini gue cobanya pakai laptop gua MacBook. Nah, nggak semua nih sebenarnya fitur-fitur bisa connect sama MacBook. Tapi gue happy banget makanya dengan fitur yang mereka ini karena support sama MacBook. Tapi waktu gue coba, sorry to say, ternyata memang masih nge-lag ya pak ya. Mungkin karena perbandingan gue langsung dengan iPad yang tidak ada delay sama sekali. Jadi kalau gue bisa katakan, kepake nggak bang kira-kira second screen-nya? Mungkin kepake. Kalau untuk sekedar display yang lu nggak butuh warna ya, karena warnanya kelihatannya itu turun banget waktu masuk ke second screen ini. Jadi kelihatan perbedaannya gitu loh. Dan selanjutnya di sini gue mau coba buat colokin HDMI. Ini gue colokin ke TV gue. Waktu kemarin gue abis review Xiaomi Pad 8, jadi memang masih cukup fresh ya. Xiaomi Pad 8 bisa ya untuk connect ke TV gue secara langsung. Jadi enak banget kalau misalnya mau dipakai buat ngajar atau misalnya bahkan buat main game ya, sesuatu hal yang responsif yang pengen dilihat banyak orang gitu-gitu, itu udah bisa. Masuk ke segi kamera. Nah ini gue langsung bandingin aja, kalian bisa langsung lihat perbedaannya dari segi video dan dari segi mikrofonnya. Sekarang gue lagi ngomong pakai kamera dari Xiaomi Pad 7. Ini mikrofonnya juga, kalian bisa dengerin. Nah kalau sekarang gue pakai Xiaomi Pad 8, mikrofonnya juga udah ke Xiaomi Pad 8 pastinya, kalian bisa dengar. Dan gimana perbandingannya? Oke, ini Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 8, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 8. Untuk background zoom, ini yang paling sering ditanyain juga, bang, dua-duanya bisa background zoom nggak bang? Jelas lah ya kalau ini kagak usah ditanya lagi guys. Masuk ke transfer file ya, di sini gue pikir bakal sama karena memang secara USB-C ini sama-sama di Gen 3.2 ya. Nah tapi waktu di storage test ternyata hasilnya berbeda dan memang jauh lebih tinggi si Xiaomi Pad 8. Oke, sekarang kita bakal coba buat kirim file dari SSD ini. Oke, file manager. Kita lihat masuk ya dia tuh SSD-nya, USB dia masuknya. Kita bakal copy file yang biasa kita copy ya, ini si 1,4 GB ini kita copy dan internal storage. Kita bakal coba hitung berapa lama dia.
Oke, 5 detik. Cepat. Kemarin nggak salah sekitar 4 detik. Jadi memang kurang lebih sama lah. Sekarang gue mau copy file yang lebih gede. Coba yang 20 GB nih. Tuh. 20,45. Gila ya, dapat lo dia di 200. Memang SSD gue juga kencang by the way ya. Cuman ini bisa dapat segitu sih. Gila lo itu. Dahsyat. 1 menit 5 detik. Gila. Kenceng banget sih. Sekarang kita coba di Xiaomi Pad 8. Seberapa jauh bedanya? Apakah justru kalah? Nggak tahu ya. Nah, kita lihat pertama dari seperti biasa file manager dulu. Udah langsung masuk ya di sini. Kita bakal copy dulu yang 1 GB. Ini mah cerek lah, kita copy, coba. Kita copy, download. Lama ya, 5 detik juga. Dan sekarang kita mau coba yang 20 GB. Kita lihat nih. Tuh. Gak nyampe 1 menit guys, 53 detik. Buat network, lanjut ya. Karena dua-duanya cuma bisa wifi, jadi pasti gue bisa tandinginnya lewat wifi. Ya kelihatan lah ya, si Xiaomi Pad 8 sangat unggul gitu. Sekarang gue bakal coba satu-satu nih ya, tanpa ada interupsi. Xiaomi Pad 8 dulu. Ya, kalau misalnya nggak dibarengin, memang pasti sama. Jadi dua-duanya sebenarnya punya kualitas yang sama. Oke, jadi skenario satunya lagi adalah gue bakal download file. Ini nggak terlalu gede, harusnya 300 mega, 302 mega. Kita lihat mana yang duluan kelar. Dan udah selesai dengan si ini masih 73%. Udah installing deh. Oke, buat baterai. Tadi kan pertanyaannya, Bang, baterainya Xiaomi Pad 8 ini kan 9.200, sedangkan si Xiaomi Pad 7 cuma 8.000-an. Ini yakin nih, lebih awet mana, Bang? Kita tes di 2 hal aja. Yang pertama, YouTube 1 jam dan Instagram 1 jam. Buat skenario-nya gue bikin sama, jadi brightness-nya gue bikin full, speaker-nya gue matiin, dan untuk networknya pakai wifi pastinya. Resolusinya ditaruh di 1080p. Oke, yang pertama, si Xiaomi Pad 7 itu turun 10%. Oke, dan Xiaomi Pad 8, gue nggak ngerti, ini turun 14%, Pak. Lebih banyak. Oke, tapi pengetesan kedua ya, kita coba lagi si Instagram. Instagram penurunan ya di Xiaomi Pad 7 itu di 20%. Sedangkan di Xiaomi Pad 8 tuh sekitar 19%. Jadi kalau di Instagram itu mirip-mirip, tapi di YouTube kenapa sih Xiaomi Pad 8 lebih banyak abisnya nih? Kagak ngerti gue. Gimana nih menurut kalian buat perbandingan ini? Ya menurut gue pribadi sengit ya, karena memang kakak adik nih ceritanya ya, Xiaomi Pad 7 sama Xiaomi Pad 8. Apakah sejauh itu Bang bedanya? Gue harus bilang nggak sejauh itu sih Pak gitu. Tapi balik lagi tergantung penggunaan. Apalagi kalau kalian butuh yang spesifik kayak PC like, kayak WPS itu, ya jelas lo harus ambil si Xiaomi Pad 8. Kalau misalnya kalian juga males yang berat-berat, lu pengen yang enteng, menurut gua tablet Xiaomi Pad 8 tuh salah satu tablet yang paling enteng yang pernah gue coba lah, intinya gitu. Terus untuk performance jelas nggak usah diraguin lagi. Oh iya, mungkin gue belum bahas sedikit soal suhu ya. Suhu sih keduanya memang nggak gue bilang panas, tapi waktu gue cobain di Xiaomi Pad 8, gue ngerasa memang secara suhu lebih baik ya daripada si Xiaomi Pad 7. Nah tapi kalau memang lu mau pakai buat main game, gue ngerasa Xiaomi Pad 7 aja udah sangat cukup buat lu gitu. Lu nggak perlu upgrade ke Xiaomi Pad 8 karena kayaknya feeling gue penggunaan antara Xiaomi Pad 7 dan Xiaomi Pad 8 agak sedikit berbeda ya. Gue ngelihat si Xiaomi Pad 8 tuh jauh lebih oke kalau misalnya lo mau pakai buat produktivitas gitu ya. Jadi better menurut gue lo belinya tuh pakai keyboard sama pensil atau apapun itu ya, tergantung kebutuhan lo juga gitu. Tapi kalau untuk harganya Xiaomi Pad 7 di 5 jutaan masih sangat worth it. Sekali lagi kalau misalnya kalian pengen bantu support channel Tech ini sampai 100.000 subscriber, boleh banget di subscribe. Thank you banget buat semua supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya ada ide-ide lain, kira-kira perlu review apa, tulis aja di kolom komen. Sampai jumpa, bye.